Yo, alright guys, welcome. Let's talk about XRP news today. Ini dari David Swart yang merupakan CTO dari Ripple ya. Dia ini mau pump XRP. Jadi XRP ini mau dibikin naik ini teman-teman 1000 kali lipat. Wow, $420 ya. Dan kita juga bicara ini Bitcoin, kemudian ada Elon Musk ya, dan Shiba. Shiba ini lagi jos teman-teman. Kemudian ada yang terakhir di sini Dogecoin. Jadi jangan dilewatkan ya teman-teman. Let's dive in my friend. Di sini kita berbicara tentang XRP $420 funding secure. Seandainya XRP naik sampai $420 per koin teman-teman, itu akan berapa ya untuk market cap-nya XRP itu? Kayaknya berapa puluh triliun mungkin ya nanti itu, dan jauh sekali dia akan meninggalkan Bitcoin ya. Dan ini sebenarnya merupakan responsnya dia ya terhadap Elon Musk teman-teman. Jadi Elon Musk ini kan ada kasus ya, 420 ini merupakan angka yang sudah bukan hal yang asing ya untuk di dunia ekosistem kripto, sorry. Jadi di sini ada 420 kasus yang dipermasalahkan ini ya, baik oleh SEC ataupun para investor di Tesla ketika dia itu menjadi perusahaan yang publik teman-teman. Dan Elon Musk pernah bilang bahwa dia mau ambil Tesla lagi, jadikan dia privat, dan per share itu 420. Dana sudah aman, katanya dia pada saat itu. Dan itu menggoncang perasaan para investor, teman-teman. Sehingga terjadi kenaikan juga pada saat itu untuk harga saham Tesla. Dan apa yang terjadi? Oke, kalau kita lihat dari sini ya, dari BBC News, Elon Musk found not guilty of fraud over Tesla tweet. Jadi akhirnya dia menang nih teman-teman setelah diperkarakan sekian lama ya. Karena ternyata juri-juri ini menampilkan kebijaksanaan mereka dan menyatakan bahwa itu kan hanya sekedar tweet. Jadi meskipun buruk ya, Elon Musk sendiri pun menyatakan ya just a bad tweet lah, seperti itu ya teman-teman. Dan akhirnya yang menjadi hal penting atau pelajaran penting dari kejadian ini adalah kemampuan kita, para investor ataupun orang yang masuk ke dalam ekosistem saham, kripto, segala macam ya, untuk memfilter informasi. Jadi dari siapapun dia, mau dia Elon Musk kah, mau dia orang tidak penting kah, mau dia orang yang sangat-sangat punya pengaruh, supaya kita tidak melakukan usaha yang sia-sia ketika kita tuntut dia Elon Musk ini nggak bisa juga, karena orang men-tweet kan mau-maunya dia kan sebenarnya kan. Dan kapasitasnya dia memang di sini itu dipengaruhi oleh karakternya dia yang sudah terlanjur terkenal, kemudian dia punya influence lah ketika dia men-tweet seperti itu teman-teman. Tetapi itu kan tidak bisa menjadi alasan juga ya untuk segala sesuatu itu distandarkan ke dia teman-teman. Dan dari kejadian ini teman-teman, ada hal yang menarik di sini yang menurut saya keren lah para komunitas dari XRP ini ya. Ini dari XRP IBX. Oke, di sini dikatakan bahwa David Swart ini mau memprivate XRP yang sudah terdesentralisasi ya kan, mau decentralize ya nggak bisa lah. 420 per koin kan it's impossible lah menurut saya. Kemudian disinilah Elon Musk menyatakan oke, dikutip dari berita tadi ya. Terima kasih, the wisdom of the people has prevailed ya. Jadi kebijaksanaan dari orang-orang ini sudah mulai muncul sekarang ini. Oke lah, dia ini apresiasi di sini. Kemudian teman-teman, ini ya, untuk BTC ini ditweet oleh Elon Musk pada tahun 2021 teman-teman. BTC pada saat itu 69.000, kemudian ETH 4.200. Ada 420-nya teman-teman. Oke, ini saya bilang cocok logi, keren ini di sini. Kemudian di sini lagi Joe Kelch ya. Jadi di tanggal 21 ya bulan 4 itu teman-teman, dia men-tweet di sini, how do you guys celebrate for 20. Oke, 420 ini memang seperti apa yang sering kita lihat ya dari ramalan-ramalan. Kita lihat ada Nostradamus, kemudian kita lihat juga ada The Simpsons ya, kartun yang terbaru itu yang sering bermain dengan angka-angka tertentu ya. Dan di sini pun 420 jadi semacam angka tertentu. Oke, teman-teman, apakah ini di masa depan akan bisa terjadi? Kalau saya pribadi nih, jika kalian menanyakan Black Cuan seperti apa? Oke, saya expect ini seperti ini aja deh. Tembus ATH dulu deh, nanti kita pikirkan yang kesananya lagi. Tembus ATH yang 2017 dulu deh, di $3, $4, $5 lah, seperti itu teman-teman. Itu realistisnya saya di sini. Kemudian teman-teman, ini datang dari Twitter ya.
karena si Elon Musk sekarang ini akan kasih ad revenue ya untuk para kreator, dan hanya akan tampil ini bagi kreator-kreator ataupun Twitter-Twitter yang ada centang birunya, teman-teman. Jadi ini tidak hanya tentang endorse dari pihak ketiga ya yang membayar kita melalui platform Twitter, tetapi ini bisa langsung dari Twittersnya teman-teman, seperti YouTube lah, seperti itu ya. Kemudian di sini hanya yang Twitter Blue Verified. Jadi ya kita bayar lah kalau misalnya untuk sebulan di sini ya. Hanya saja teman-teman di sini masih belum ada detail seperti apa ya kita misalnya mendapatkan penghasilan dari Twitter ini ya. Misalnya dari postingan seperti bagaimana, kemudian pembayarannya pakai dolar kah atau pakai altcoins kah, seperti itu teman-teman ya. Untuk Twitter ini kita akan tunggu informasi lebih lanjutnya. Dan sebelum saya melanjutkan kepada Doge ya teman-teman atau Shiba, di sini saya ingin bahas sebentar ya untuk altcoins di sini dan keseluruhan market cap kita ya. Jadi untuk Bitcoin ini ya masih positif teman-teman, masih di atas 1,12 triliun dolar untuk keseluruhan market cap-nya. Bitcoin 23.300-an teman-teman, kemudian Ethereum 1.600-an, apakah nanti akan bisa lagi ke 4.200, 420 lagi teman-teman, seperti Tesla ataupun XRP ya, yang memainkan angka 420 tersebut, ya kita lihat nanti ya, seperti apa ke depannya teman-teman. Kemudian teman-teman, ini sebagai pengingat kita ya di sini untuk stock money lizard ya. Ini kayaknya tidak bisa kita hiraukan begitu saja ya teman-teman, karena ini patterns repeat katanya si stock money lizard ya. Karena ada pola yang mirip di sini. Bahkan saya bisa menyatakan ini kayak textbook banget lah. Terlalu textbook menurut saya di sini. 2015 teman-teman, wilayah Moonboy itu di sini nih. Dan mirip kejadiannya di 2019 juga Moonboy itu zonnya itu di sini. Mereka melakukan akumulasi, pembelian-pembelian, nyicil-nyicil, DCA mereka di sini. Kemudian di 2023 ada patterns yang juga sama terjadi di sini teman-teman. Ketika ini nih kasus terjadinya FTX collapse ya waktu itu. Kemudian terjadi crash yang besar-besaran di sini dan kemudian terjadi konsolidasi di sini. Jadi orang-orang di sini akumulasi. Kalau katanya stock money lizard ini disebut moonboy zones ya. Kemudian patterns yang terjadi setelah itu adalah bull flag. Kemudian kalau di 2015 ada bull pennant ya. Dan di sini terjadi kelanjutan kenaikan harga Bitcoin. 2019 juga seperti itu. 2023 masih misteri teman-teman, masih misteri. Meskipun secara historis sudah sangat textbook ini ya, tetapi kita tetap ada kewaspadaan di sini teman-teman, mengingat bulan 3 tahun ini The Fed itu masih belum mau pivot dia. Dan seperti yang Black Chuan katakan di beberapa video sebelumnya ya, bahwa saya kemungkinan ada agresif pembelian itu di pertengahan tahun ini teman-teman. Di pertengahan tahun ini, itu menurut saya, dan kalaupun dia sudah naik pada saat itu ya apa boleh buat lah seperti itu teman-teman. Dan kalau dia turun ya kita bersyukur saja, artinya dikasih kesempatan untuk melakukan pembelian yang agak besar nanti di bawah. Seperti itu teman-teman. Jadi tidak bermaksud untuk menakut-nakuti di sini, hanya menyampaikan kewaspadaan saja. Tetapi jikapun ini naik, saya kira dengan kumpulan-kumpulan yang sudah terjadi di Moonboy Zones ini ya kita nikmati aja, enjoy the ride saja nanti jika itu terjadi teman-teman. Oke, kemudian di sini ya, ini ada Dogecoin ya. Karena berkaitan dengan Twitter Ads Revenue tadi itu ya yang di sini teman-teman, bahwa Elon Musk ini akan kasih penghasilan ya untuk kreator-kreator di Twitter. Jadi di sini muncul spekulasi teman-teman bahwa Dogecoin itu akan menjadi alternatif pembayaran ya untuk para kreator-kreator yang ada di Twitter teman-teman. Karena kita tahu kan dia ini papanya Doge ya, papanya Doge Father lah kita sebut seperti itu, yang memang ya meskipun sampai sekarang ini belum ada kejelasan ya ataupun kepastian seperti apa nanti itu pembayaran dari Twitter seperti yang saya katakan barusan ya. Hanya saja apa yang terjadi pada Doge ini cukup positif ya, dengan pemberitaan seperti itu langsung Dogecoin ini terjadi kenaikan teman-teman. Dan selain dari isu ya ataupun prediksi ya bahwa Elon Musk akan menjadikan Doge sebagai payments di Twitter teman-teman, untuk yang sudah centang biru sebelumnya, artinya centang biru yang diwarisi dari Jack Dorsey ya, atau pemilik yang sebelumnya, sebelum ada regulasi baru dari Elon Musk, centang biru tersebut akan dihilangkan teman-teman, karena menurut Elon Musk itu kebanyakan hasil dari korupsi. Artinya ada kong kali kong antara pemilik akun dengan orang-orang dalam di Twitter pada saat itu teman-teman. Dan kalau kita ngomong korupsi ini ya, ini kaitannya dengan korupsi teman-teman. Gubernur dari Central Bank Sri Lanka ini ya, mendismiss Tim Draper's idea to combat corruption with Bitcoin. Jadi dia ini menolak idenya Tim Draper's ya,
untuk melawan korupsi di Sri Lanka itu dengan menggunakan Bitcoin. Dan ide baik itu memang kadang-kadang tidak diterima dengan baik juga ya, seperti yang dilakukan oleh Sri Lanka di sini teman-teman ya. Jadi si Tim Draper ini seperti orang yang mempermalukan dirinya, tetapi menurut saya tidak. Tidak. Hal ini juga sudah dilakukan oleh El Salvador sekarang ini, dan meskipun sekarang diejek-ejek, tetapi begitu nanti Bitcoin ini mengalami bull run, kenaikan pembelian El Salvador yang dibawa-bawa itu pasti akan membuat negara itu semakin bagus. Dan sekarang pun menurut beritanya El Salvador ini justru menerima banyak investor-investor baru di negara mereka, teman-teman. Oke? Dan Indonesia bagaimana? Apakah Indonesia sudah jauh meninggalkan Sri Lanka? Karena di video yang sebelumnya kita berbicara mengenai Indonesia yang akan membuat exchange kriptonya sendiri di bawah pemerintah, di bawah BUMN sepertinya nanti teman-teman. Dan sekarang kita beralih ke SIBA teman-teman. Di sini ada 3 triliun SIBA ini ditransfer ya ke Mysterious Wallet teman-teman. Ini kayaknya diambil dari exchange ya, karena ada masih burns ya ketika Sibarium launch itu, jadi mereka sudah siap-siap nih. Jadi biarkan saja yang lain-lain itu dibakar, sehingga supply-nya akan sangat-sangat berkurang nanti di sana teman-teman. Dan apakah ini akan membuat kenaikan harga SIBA semakin kencang, semakin ngebut teman-teman? Karena kalau kita lihat juga di sini ya, ada semacam kekhawatiran juga ya, karena Shiba Inu Community ini merasa ada sedikit bingung ya dengan kejadian di Binance di sini teman-teman, karena ada 6,4 triliun ya ditransfer oleh Binance teman-teman. Apakah dia dalam posisi siap untuk menjual nanti ketika kenaikan atau bagaimana? Dan untuk sementara ini teman-teman ya, ini berita 14 jam yang lalu ketika dibuat ya. Untuk sementara ini meskipun terjadi transfer besar-besaran seperti itu ya, ternyata masih tidak membuat harga SIBA ini terlalu goyang atau seperti apa ya. Dan akhirnya mereka ini masih dalam pertanyaan sekarang ini, what are they for? Untuk apa itu dilakukan? Ya, mungkin juga persiapan juga untuk take profit seperti itu ya, teman-teman. Kemudian di sini ada yang menarik lagi di sini, bahwa komunitas Shiba Inu meminta atau mengusulkan atau mengajukan atau memaksa ya Binance untuk segera melisting Bond teman-teman dengan huge petition. Jadi banyak sekali ya para komunitas Shiba ini atau Shiba Army ini menginginkan Bond ini di listing di Binance. Oke, sebagai langkah nyatanya mereka ya, jadi Shiba Army ini melakukan huge voting teman-teman untuk bond listing di Binance melalui Dogi DAO. Dan juga petisi tersebut ya teman-teman mengisyaratkan bahwa Shiba, SHIB ya, Bond dan List ya, itu akan menjadi DeFi Revolution. Oke, jadi Shiba ini merangkak pelan-pelan ini teman-teman, masuk ke 10 besar ya, dia sudah 13 besar sekarang ini. Jadi kalau dia maju 0,01 ya, dia harus menghilangkan ada 2 nol di depannya teman-teman. Dan ini kalau terjadi, wah ngeri ya berapa harganya dia. Dan dia mungkin sudah tidak lagi kita sebut sebagai meme coin ya, kalau dia sudah punya Shibarium ya nanti itu. Dia mungkin akan sejajar seperti koin-koin lainnya, mungkin seperti Cardano ataupun XRP ataupun BNB teman-teman, karena dia punya layer ya. Seperti itu, oke. Dan seperti apapun harganya ini nanti teman-teman, kita tetap dalam posisi yang waspada, kemudian tidak terlalu FOMO juga ya. Jangan FOMO lah intinya, kemudian jangan juga panik teman-teman. Kita tetap be strong my friend. Untuk yang long term kita tetap bertahan. Minum kopi dulu, enjoy the ride guys. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton teman-teman. Salam Black Cuan. Peace my friend.